Oh, guru-guru mensupport kelakuan siswanya kayak gini. Nah, kalau kita tahu, mungkin di atas 50% orang-orang dengan penyimpangan seksual itu ya bisa terlihat dari gemulai-gemulainya. Ragil gitu kan. Apakah dia boti? Iya, dan dia udah menikah di Jerman gitu. Yang ngondek nggak jadi boti juga ada. Siapa contohnya? Mas Agus. Lihat kan? Jagit Mas Agus. Apakah dia boti? Iya kayaknya. Mengajarkan bahwa setiap orang itu berbeda dan bisa ekspresif. Kok bisa sih gurunya diem aja ngelihat siswanya yang cowok joget lunglai penerus ragil? Gimana sih nih? Jadi heboh banget joget anak SD yang lemah gemulai ya. Waduh, ini nih video perpisahan dari sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat. Nah, jadi ini membuat netizen itu geram dan cemas ya terhadap keberlangsungan kehidupan dari siswa ini. Kenapa? Karena dari salah satu video perpisahan jogetnya, itu lekuk tubuh dari seorang bocah pria ini terlihat sangat lunglai sekali, sangat aura-aura boti tercium gitu loh. Sehingga netizen ini khawatir dan geram. Menanyakan, gurunya nih kok diem aja ketika kalian ini membuat video seperti ini? Apa kalian tidak mendidik dan takut anak prianya menjadi pria gitu? Nah, jadi beberapa momen lalu ada nih anak joget perpisahan ya. Nah, ini adalah tren TikTok yang memang dilakukan oleh anak-anak, terutama anak-anak SMA yang udah lulus atau mau lulus gitu untuk perpisahan joget-joget TikTok. Biasanya ini dibuat sama anak-anak SMA bareng teman-teman satu angkatannya. Tapi anak SD ini tidak mau kalah juga. Dia mau ikutan juga. Ikutan dari tren TikTok ini. Tapi yang jadi sorotan bukan joget-jogetnya. Bukan joget-joget satu angkatannya. Tapi salah satu anak cowok di depan yang melakukan gerakan lincah gemulai singset seperti boti. Takutnya ada penyimpangan seksual di kedepannya gitu. Bahkan orang-orang ini ramai-ramai untuk mengetek KDM. KDM ini tolong bawa ke barak nih. Takutnya terlambat kita. Loh. Jadi banyak kita lihat aja dulu bagaimana lincahnya bocah ini ya. Wow. Iya. Iya. Nah gitu ya, cukup sedikit aja. Sisanya soalnya yang lain normal-normal semua ya gitu. Ini yang bikin netizen tuh prihatin dan kaget dan kesel gitu ya. Bahkan banyak banget netizen tuh yang khawatir kalau kedepannya ini menjadi boti. Ini tuh perbincangan banget di para TikToker karena khawatir ya. Ini gue nggak salah lihat. Sekarang hal kayak gini udah jadi normal kah di sekolah? Anak laki-laki masih SD pakai seragam ketat, joget-joget, emang bikin bingung. Kok bisa dia kayak gini? Tapi yang lebih ngebingungin lagi, itu ada guru-guru ikut dalam video ini. Apa ini guru-guru mensupport kelakuan siswanya kayak gini? Bingung gua. Apa yang ada di pikiran guru-gurunya? Apa mereka pikir ini salah satu siswa bertalenta menurut mereka? Pas bikin video itu, mungkin dalam hati guru-gurunya, anak ini punya bakat. Anak ini harus ditunjukkan ke publik agar semua tahu bahwa sekolah kita memiliki anak yang berprestasi seperti ini. Wah, itu salah satu TikToker yang mengkomenin masalah joget-joget anak SD ini ya. Jadi dia bilang, normalkah seperti ini di SD gitu? Maksudnya normal buat video joget-joget menurut itu normal. Tapi normalkah ada seorang cowok di depan dengan baju ketat? Dia kan bajunya ketat ya, bajunya ketat. Joget-joget yang jogetnya ini terlihat seperti boti gitu. Apalagi yang disayangkan dari netizen adalah guru-gurunya kok ikutan dan nggak negor gitu. Nah, kalau di sini ada Let's Go ada beberapa poin ya menurut Let's Go sendiri ya dan menurut Let's Go. Anak ini pakai baju ketat ya karena dia mungkin udah kelas 6 SD dan termasuk tinggi ya. Bisa jadi keluarganya nggak mampu jadi pakai bajunya ketat. Tapi kalau kita lihat memang bajunya memang seketat itu sih. Beda ya kalau baju ketat karena memang kekecilan sama baju ketat yang memang diketatin gitu loh. Kalau di sini sih Let's Go lihat bajunya tuh bisa dimasukin tapi bagian lengannya itu ketat. Nah, kita kan pernah sekolah ya, jadi kita tahu yang mana baju kekecilan. Kalau baju kekecilan kan kecil semua, dari lengannya kecil, pinggangnya kecil. Tapi kalau Let's Go lihat di sini pinggangnya masih dimasukin bajunya, berarti bajunya masih panjang gitu. Berarti yang ketat memang lebarnya gitu, lebarnya dikecilin tuh kayaknya menurut analisa Let's Go gitu. Terus yang kedua, abang-abang ini bilang, apakah mereka berpikir ini salah satu siswa bertalenta dan punya bakat gitu loh? Menurut Let's Go benar. Salah satu siswa yang punya bakat dibully itu punya bakat berjoget lunglai. Nggak tahu juga ya. Jadi kalau di sini kalau punya bakat mungkin iya benar dan mungkin punya keberanian. Nah kalau mungkin anak-anak cowok yang tadi, yang lainnya disuruh joget ke depan, dia nggak mau gitu. Saya malu gitu. Anak-anak cowok yang lain malu itu. Kalau anak-anak cewek mungkin malu juga. Tapi mungkin bakat dari si bocah ini itu pede ya, pede gitu. Di depan
kamera di ribuan orang, ratusan teman-temannya, jadi dia berani joget-joget gitu. Dia pede gitu. Emang itu berbakat di pede. Nah, masalah yang ketiga adalah ditanya kenapa sih guru-gurunya ini nggak negor gitu. Bisa jadi ini adalah murid kesayangan gurunya gitu. Biasanya kan murid-murid yang agak-agak lemes gitu kan, itu kan kesayangan guru-guru gitu loh. Enak diajak ngobrol, diajak bercanda, ibu-ibu suka rumpi gitu. Tapi di sini kalau dari komentar netizen banyak yang setuju dan nggak setuju. Kalau yang nggak setuju dia bilang, kenapa sih biarin aja sih kalian gitu. Yang bilang juga, emang kenapa semua orang berhak bahagia, semua orang punya hak untuk mengekspresikan diri. Nah itu kalau yang setuju. Kalau yang nggak setuju, ada yang bilang juga kalau dibiarin generasi kita bakal rusak. Pas di SMP apa nggak dibully tuh anak? Nah itu yang khawatir ya gitu. Ada yang netral juga yang bilang mending kayak gini ketimbang tawuran. Ketakutannya dari kita adalah karena ini masih kecil, ketakutan kita adalah dia tuh dapat perhatian yang lebih itu. Nah takutnya ke depannya penyimpangan seksual itu bisa terjadi. Dan di mana kalau kita tahu, mungkin di atas 50% orang-orang dengan penyimpangan seksual itu ya bisa terlihat dari gemulai-gemulainya. Kita semua takut anak ini menjadi boti. Tapi apakah semua orang yang joget lunglai itu menjadi boti? Enggak juga. Nah, ada contohnya. Kalau misalnya orang yang ngondek lah jadi boti, ada siapa? Ada Ragil gitu kan. Apakah dia boti? Iya, dan dia udah menikah di Jerman gitu. Gitu. Tapi kalau orang yang ngondek nggak jadi boti juga ada. Siapa contohnya? Mas Agus, lihat kan? Joget Mas Agus. Apakah dia boti? Iya kayaknya. Canda-canda Mas Agus. Apakah dia boti? Enggak juga, karena dia punya istri Teh Elmi gitu. Tapi apakah itu menutupi kebenaran seksualnya kita nggak tahu juga. Tapi kalau terlihat memang seperti boti. Terlihat seperti boti. Tapi apakah dia boti? Buktinya dia menikah juga. Gitu. Tapi di sini dari guru-gurunya pun juga sudah memberikan klarifikasi guys. Kalau dari sekolahnya mereka bilang itu mari bermedsos yang positif. Ini let's gue bacain ya. Jadi sehubungan dengan beredarnya video momen pemeriksaan SD di Karawang gitu. Klarifikasinya adalah video tersebut merupakan bagian dari acara kelulusan siswa yang diselenggarakan oleh sekolah. Oh, berarti sekolah yang menyelenggarakan ini. Siswa yang tampil secara sukarela menunjukkan bakat menari. Oh, berarti memang bakatnya dia menari gitu. Dan menarik perhatian netizen. Itu ngebully. Siswa yang tampil secara sukarela menunjukkan bakat, bentuk ekspresi diri, dan kebahagiaan dari momen kelulusan. Nah, siswa yang bersangkutan udah memiliki hobi menari itu aktif dari berbagai kegiatan seni, di luar maupun di dalam sekolah. Dia tampil dengan penuh semangat dan penuh percaya diri. Wah, ini keren sih. Menurut aku poinnya keren gitu. Mengapresiasi dari siswanya, apapun bentuk siswanya ya gitu. Ketiga, kami sangat menyayangkan adanya komentar negatif, ejekan, dan hujatan yang ditujukan kepadanya. Perlu kita sadari bahwa setiap anak memiliki hak untuk berekspresi dan menunjukkan bakatnya tanpa takut dihakimi. Nah, ini 50-50 ya. Karena mungkin anak berekspresi boleh, joget boleh gitu. Tapi kan banyak banget cara joget gitu. Nggak, kalau cowok boleh sih joget, tapi jangan gemulai juga ya. Kita bisa lihat Fadel gitu. Cicak di dinding, nah diam teng 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 teng. Bisa joget gitu, cowok gitu loh. Fadel joget cowok juga kan. Yang keempat adalah mari kita menjadi lingkungan yang suportif, menghargai keberagaman bakat dan minat anak-anak dan mendukung tumbuh menjadi percaya diri, kreatif dan sportif. Nah ini 50-50 juga ya, karena kalau menjadi lingkungan yang suportif apa nih? Suportif ketika masih kecil dia ngonde, apakah mau disuportif sebagai, oh kamu bagus banget jogetnya seperti ngonde gitu, ayo teruskan ngonde seperti pol-polan gitu ya. Menurutku sih enggak ya gitu, karena joget itu dan menari itu banyak. Let's go gini-gini, let's go bisa b-boy bu. SMP let's go udah jago break dance bu. Perlu bukti coy. Nah, nanti ya sini ruangan sempit gitu ya. Tapi kalian percaya nggak let's go bisa beatbox, beatbox apa break dance let's go coy. Dan nggak ada ngonde-ngondenya. Nah, jadi maksudnya bakat menari itu boleh, tapi tarian seperti apa gitu loh menurut let's go. Suportifnya seperti apa? Hip hop, R&B yang bisa terlihat cowok lah, dan memang mengajarkan untuk menjadi seorang pria gitu kalau memang dia pria ya. Kenapa sih videonya harus sampai viral dan dihujat? Adik,
dan sekolahnya, padahal videonya biasa-biasa aja. Mereka jogetnya juga sopan, pakai baju sekolah juga biasa-biasa aja, jogetnya cuma gini-gini doang. Terus adiknya memang ekspresif. Terus kenapa? Ya kan, justru aku salut sama teman-temannya karena bisa menerima keberaneka-ragaman murid-murid yang ada di situ. Dan aku hebat banget lihat guru-gurunya karena ya itu tadi, mengajarkan bahwa setiap orang itu berbeda dan bisa ekspresif, ya kan? Untuk adiknya, sayangku, terus sama keluarga adiknya, jangan khawatir ya sama hujatan netizen. Kalau kalian baca, masuk sini keluar sini aja, nggak usah dipikirkan, ya kan? Yang paling penting itu adalah otak sama hati, ya kan? Kalau itu udah otak kita pintar, hati kita juga bersih, nanti ada jalannya. Kalau memang nggak di Indonesia jalanmu, Dek, karena kau terlalu ekspresif, masih banyak jalan yang lain di luar negeri bisa bikin kau jadi sukses. Ya, untuk adikku sayang, semangat adik, ya kan? Jangan dihiraukan hujatan netizen ya, Dek, ya. Sama guru-guru juga tenang aja. Yang penting diajarkan murid-muridnya untuk menerima keberaneka-ragaman murid-murid yang lain, ya kan? Untuk keluarga adiknya, jangan khawatir. Nanti adik itu pasti sukses dengan keekspresifannya. Pasti ada nanti jalan untuk dia bisa sukses. Entah di Indonesia, entah di luar negeri, di luar planet, ya kan? Siapa tahu dia jadi astronot. Amin, ya kan? Nah, itu ya guys. Siapa yang mau dengerin Bang Ragil? Ya dengerin aja ya. Kalau sesuai ya gitu. Jadi kalau menurut Lesko setuju nggak setuju ya? Lesko mungkin setuju dengan ekspresif dan lain-lain. Tapi kalau penyimpangan Lesko nggak setuju ya. Lesko ini salah satu orang yang sangat anti penyimpangan ya gitu. Kenapa? Karena menurut Lesko apapun penyimpangannya, mau dia gay, mau dia lesbian, apapun, itu semuanya bisa ditahan guys. Itu gampang banget sebenarnya. Ada yang bilang kalau orang gay itu gua tuh udah dari lahir kayak gini, gua tuh nggak bisa mengontrol hasrat gua untuk menyukai lelaki gitu. Sebenarnya itu bisa, itu gampang banget dan itu bisa banget. Contohnya, Let's Go dari lahir ya. Let's Go sudah cinta banget dengan Pevita Pierce dan juga Sarah Azhari. Apakah Let's Go tidak bisa menahan hasrat Let's Go untuk tidak mencium dan juga tiba-tiba ke rumah Sarah Azhari dan juga Pevita Pierce untuk menjadikannya istri? Bisa kan? Ya tinggal ditahan aja, itu gampang banget coy. Itulah bedanya nafsu. Nafsu itu ya bisa ditahan gitu. Berhubungan seks sebelum menikah. Kan banyak orang yang bisa atau masih perawan setelah menikah kan. Maksudnya mereka masih perawan dan perjaka setelah menikah, baru mereka hilangkan kesucian mereka. Dan caranya gimana? Dan dengan menahan. Gampang banget. Sebenarnya gay-gay ini terlalu banyak alasan untuk mereka itu membenarkan penyimpangan yang mereka lakukan. Menurut Let's Go ya, menurut Let's Go. Karena hal segampang itu adalah tinggal menahan aja. Nafsunya ditahan. Gampang. Misalnya ke restoran makan KFC gitu. Let's Go lagi nggak punya uang. Terus tiba-tiba Let's Go nyolong KFC. Aku nih nggak tahan. Hasratku ini dengan KFC ini udah tidak bisa tertahankan lagi. Kamu ngerti dong? Aku tuh dari lahir emang hasratku dengan KFC ini memang tidak bisa ditertahankan lagi. Nah, walaupun aku nggak punya uang, aku tetap harus menyalurkan hasratku ini. Yang enggak kan? Ya kan bisa nahan. Oh, nggak bisa makan KFC walaupun lagi pengen. Ya, tahan aja. Ya nggak usah makan gitu. Dan itu juga diajarkan nggak cuma dengan pendidikan sekolah, dan juga agama pun juga mengajarkan gitu. Kenapa orang-orang yang sudah beragama masih mencari-cari alasan untuk tetap melakukan penyimpangan gitu? Itu anehnya Let's Go ya. Itu. Apapun alasan orang gay gitu, sesuka sesama jenis ya, udah ada norma, itu nggak bisa masuk di otak Let's Go itu. Padahal cara untuk biar nggak gay gampang. Ya jangan gay gitu. Kelar gitu. Kecuali sekali kamu masuk ke dalam dunia pergeyan, perboti-botian, untuk keluar tuh mungkin lumayan susah. Dan ini adalah hal yang bisa kita sebagai contoh orang ngerokok. Jadi orang sekali ngerokok atau udah keseringan ngerokok, untuk keluar agak susah. Tapi apakah bisa berhenti? Bisa. Tapi kalau orang yang dari awal udah nggak ngerokok, apakah dia ingin mencoba ngerokok? Enggak juga gitu. Mungkin ada ingin mencoba, tapi dia mikir, oh kesehatan, uangnya habis. Kita bisa ibaratkan rokok dengan vape lah gitu. Rokok itu cowok, vape itu cewek. Ya kamu, Let's Go pengen ngerokok ya ganti cewek. Ya kan gitu. Gampang banget coy. Gokil. Tadinya kamu nyepong pentungan, jadi nyepong teteo gitu. Gampang, sama-sama. Apa susahnya untuk nggak jadi gay? Itu heran. Wah, itu Let's Go masih nggak habis pikir ya. Ada orang yang nggak bisa menahan hasrat gitu. Nah, sebenarnya kan ini kekhawatiran ya, kekhawatiran. Soalnya kita bisa melihat tanda-tanda. Nah, ini kan gampang banget ya. Ini tanda-tandanya sebelum terkena penyakit gitu loh. Contohnya misal kalau ini penyakit gitu, bisa pipi kita udah bengkak gitu. Kelihatan bengkak sedikit aja. Kita kan bisa lihat, oh itu tanda-tandanya
pipinya bengkak, coba kamu cek deh, takutnya itu tumor gitu. Terus ada orang-orang yang bilang, enggak, ini pipi bengkak itu karena memang aku cabi aja dan aku imut gitu. Ini ekspresi aku gitu. Semua orang itu berbeda, kita harus menerima perbedaan itu. Itu kan sampah dan setan. Ya harus dicek, setelah dicek, oh ternyata tumor, terlambat. Udah segede gini, bengkak pipinya terlambat guys. Ini juga mumpung anaknya masih SD, kita kasih tahu, kamu jangan terlalu joget lunglai dong. Takut-takutnya di masa depan kamu jadi gay. Ini masih gejala, masih bisa disembuhkan, masih bisa kita luruskan. Jangan sampai belok banget nih, kayak udah ragil kan udah belok banget nih, lurusin susah banget coy. Ini menurut Let's Go ya. Dan Let's Go tanya nih sama semua orang di Indonesia yang tanda kutip ya, aku nggak masalah sama orang gay, tanda kutip itu ya, aku nggak masalah sama orang gay. Let's Go tanya sama seluruh orang di Indonesia, jawab jujur ya. Kalau kalian, anak kalian punya penyimpangan seksual, yang cowok jadi gay, yang cewek jadi lesbi, sakit nggak hati kalian? Nah, mau nggak hal itu terjadi? Enggak kan? Nah, jadi kalau ada tanda-tandanya, kita tetap lurusin, arahkan ke memang yang sebaiknya nggak nak gitu. Normanya di dunia, di aturan, dan juga di agama, itu lurus-lurus kayak gini aja gitu. Hidup lurus-lurus aja lah. Jangan coba yang aneh-aneh gitu. Dan kalau di sini Ragil mengatakan, salut banget dengan teman-temannya menerima keberagaman, perbedaan gitu. Keberagaman, perbedaan kayak gini kayaknya harus harus pikir 2 kali. Ini menurut Let's Go aja. Gimana sih menurut kalian tentang kasus kali ini ya? Kalau Let's Go masih ya ada kemungkinan 50% dia cuman ngonde aja, lunglai aja gitu. Tapi sama sekali tidak ada penyimpangan seksual, itu oke. It's good gitu. Karena juga banyak kan teman-teman yang terlihat, tanda kutip ya, terlihat seperti ngonde tapi nggak ngonde gitu. Contohnya siapa? Almarhum Olga. Almarhum Olga kan dia ngonde tapi dia nggak gay kan dia. Kayaknya ya setahu Let's Go ya. Karena dia sempat pacaran sama Jessica Iskandar gitu. Mas Agus Salim. Terus siapa lagi? Ivan Gunawan. Ivan Gunawan kan dia pacaran sama Rosa gitu. Tapi sekarang nggak tahu ya Let's Go. Dia suka juga sama Ayu Ting Ting ya gitu. Ya kelihatan ngonde-ngonde tapi nggak gay juga. Nah, tapi banyak juga sih yang orang maco-maco tapi gay juga gitu. Tapi menurut Let's Go ini cuma salah satu kekhawatiran aja sih. Kekhawatiran dari netizen-netizen yang memang melihat tanda kutip tanda-tanda ya, tanda-tanda boti di bocah SD ini. Dan mungkin ini juga sebagai masukan ya gitu. Mungkin kalau dari hujatan dan juga bulian jangan didengerin, tapi kritikan mungkin iya gitu. Anggap ini sebagai kritikan lah. Dan masukan jikalau seperti ada tanda-tanda ketertarikan terhadap sesama jenis, langsung di stop lah. Ternyata aku tidak boleh lunglai-lunglai begini, ini kayak berlebihan deh ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Kasih pendapat kalian di sini ya gitu. Sekali lagi untuk adik ini, kalau memang bakatnya ekspresinya di tarian dan di joget itu banyak banget. Let's Go kasih saran, ada R&B, hip hop, break dance, jaipongan juga bisa. Kesenian daerah juga bisa gitu. Di Jogja, tari Bali, tari Saman gitu. Banyak banget tari-tarian yang bisa adik cobain gitu. Mungkin dia memang terinfluence terlalu banyak di TikTok. Jadi solusi dari Let's Go, cobalah tari-tarian yang lain gitu. Ya mungkin cocok sama adik ini ya gitu. Udah guys, menurut kalian gimana angkat kali ini? Kasih pendapat kalian ya. Thank you banget atas supportnya ya dari Sultan Hongkong kita. Thank you banget Sri Wahid Wish you all the best. Thank you banget. Ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.